Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel tanam-tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Dan di video kali ini kita mau berbagi tips yang sangat luar biasa yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk semua petani organik maupun teman-teman yang bercocok tanam di rumah, berkebun, punya hobi tanam-tanam ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan buat teman-teman yang baru nemu channel tanam-tanam yang logonya ayam ini, silakan di subscribe terlebih dahulu. Ada tombol subscribe di bawah itu, diklik. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar saat kami menerbitkan video terbaru, sobat tanam-tanam langsung dapat pemberitahuan atau notifikasinya. HP-nya langsung bunyi celing gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau punya akun Facebook jangan disia-siakan. Kenapa? Karena kita punya satu komunitas di Facebook yang namanya Sahabat Tanam-Tanam TV. Grup itu sudah terdiri sekarang membernya hampir 8.300-an orang yang bergabung di situ. Dan di situ adalah tempat kita berbagi segala unek-unek, segala sesuatu tentang tanaman. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan tanaman, tanya ID, tanya permasalahan pupuk, pestisida, dan lain-lain, itu bisa di situ. Dan itu bebas, teman-teman bahkan bisa berjualan di situ, asalkan syaratnya harus jujur ya, dan nggak boleh spam-spam teman-teman. Silakan join di situ, manfaatkan sebaik mungkin, karena di sana adalah tempat ngumpulnya orang-orang yang vibe-nya positif, saling berbagi, saling memberi ilmu tentang tanam-tanam, dan semuanya adalah orang-orang yang baik hatinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan disia-siakan Facebooknya, join langsung di grup Sahabat Tanam-Tanam TV. Nah, kali ini kita akan berbagi satu buah tips yang sebenarnya kita terinspirasi juga dari salah satu postingan sahabat kita di Sahabat Tanam-Tanam TV, yaitu Mbak Rizka M ya. Itu mengenai air lindi, yaitu beliau sharing setelah penggunaan air lindi yang sudah kita ajarkan cara pembuatannya, langsung mendapatkan hasil yang positif, yaitu tanaman jeruknya yang udah lama nggak berbuah atau nggak ada buahnya, setelah diaplikasikan air lindi, ternyata air lindinya itu memberikan efek yang positif, ada tanda-tanda keluar buahnya. Nah, air lindi itu apa? Air lindi itu sudah pernah kita bikinkan ya tutorialnya, yaitu air yang keluar dari hasil pengolahan pupuk organik. Nah, ini kita membuat komposter ya, dengan menggunakan sampah dapur, dan nanti airnya itu netes ke bawah ya. Air ini yang disebut dengan air lindi ya teman-teman, dan ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Misalkan kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sampahnya macam-macam, ada nasi, ada sayur, buah, pokoknya segala macam saya masukin ke sini, sampah dapur. Tapi kalau teman-teman memang ingin mengkhususkan, dekomposer saya ini komposternya mau saya isi dengan buah-buahan saja, sampah sayur dan buah aja, itu juga nggak apa-apa, baik banget. Kenapa? Karena pada waktu kita memasukkan efeknya yang buah-buahan saja untuk komposnya nanti, air lindinya juga bagus untuk pembentukan buah dan bunga. Nah, kalau misalkan kita masukkannya komponennya yang nanti bagus untuk pertumbuhan daun, juga hasilnya juga sedemikian rupa, bagus untuk pertumbuhan daun. Dan penyimpanan air lindi ini kita punya tipsnya ya teman-teman ya. Air lindi ini bisa kita bagi jadi dua. Ya sebenarnya nggak dibagi-bagi juga nggak apa-apa, tapi ini saya bagi jadi dua lah. Satunya untuk penyimpanan gelap, satunya untuk penyimpanan terang. Yang dimaksud gelap di sini saya simpan air lindi yang ini. Ini saya simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dan hasilnya adalah, nah, warnanya hitam kelam dan baunya luar biasa parah. Makanya saya tutup rapat. Bahkan yang syuting pun sampai tutup hidung ya teman-teman ya. Kamerawatinya tutup hidung. Kenapa? Karena baunya sangat luar biasa. Tapi jangan salah, pupuk lindi yang berwarna hitam ini bagus banget untuk daun dan pertumbuhan tunas-tunas baru ya. Dan ini sudah saya buktikan. Saya tes ke tanaman cabai yang kemarin kita restart teman-teman, yang sudah kita protolin ya, cabainya sampai daunnya habis semua. Dan setelah pemakaian beberapa minggu, mereka mulai tumbuh tunas-tunas baru, daunnya sudah mulai bermekaran kembali ya. Dan ini sudah menjadi cabai lagi yang nanti siap, ranting-rantingnya itu tumbuh banyak. Terus dari ranting-ranting yang banyak tadi, kita bisa mulai nanti membungakan atau menumbuhkan si buah cabainya ya teman-teman. Nah, itu yang penyimpanan gelap, bagus untuk daun. Nah, terus penyimpanan yang kedua, penyimpanan terang alias dijemur. Nah, ini yang saya pakai wadah bening, terus ini kita jemur di terik matahari sampai full, sinar matahari full ya, full sun. Kenapa kok seperti itu? Karena kita mau membuat mereka ini bersih dari beberapa bakteri yang tidak kita inginkan, misalkan Salmonella dan E. coli ya. Kenapa kok dua bakteri ini kita eliminasi?
Salmonella dan E. coli ini kalau teman-teman nonton filmnya Netflix, Poisoned judulnya, itu The Dirty Secret of Food Poison, yaitu jadi keracunan. Di Amerika itu dulu sering terjadi outbreak atau wabah karena Salmonella dan E. coli. Bahkan itu efeknya luar biasa ya teman-teman ya, bisa mengakibatkan penyakit. Cuman kalau di Indonesia kayaknya nggak begitu parah karena orang Indonesia sudah berkawan dengan bakteri. Jadi mungkin karena kita hidupnya kurang begitu steril. Terus kadang-kadang kita makan pakai tangan ya teman-teman ya. Dan ternyata di tangan kita itu banyak mikroba, enzim dan lain sebagainya yang mungkin karena sesuai dengan sunnah Rasul juga, ini ternyata membantu pencernaan kita itu jadi lebih sehat, lebih tahan gitu ya. Misalkan kita nggak ngerti gitu ya, habis cuci tangan memang sudah bersih, terus tiba-tiba pegang muka ada upil gitu ya, makan gitu, masuk ke mulut juga sekalian, itu malah sehat ya teman-teman ya. Seperti katanya Dr. Zaidul Akbar misalkan, teman-teman kalau pernah nonton salah satu kajiannya, kalau udah hujan-hujan gitu ya, biasanya ibu-ibu kan punya anak-anak gitu, jangan hujan-hujanan nanti pilek. Enggak, justru kalau anak-anak itu kecil biasa hujan-hujanan kayak kita waktu kecil dulu, itu malah tahan ya, tahan banting gitu ya. Mandinya di kali, kalinya udah kotor kayak gitu malah nggak gampang sakit gitu, karena udah berkawan dengan bakterinya kali ya, seperti itu. Sedangkan mungkin orang Eropa, orang Amerika itu steril, kalau makan harus pakai sendok, nggak boleh makan pakai tangan gitu kan misalkan ya. Akhirnya karena terlalu steril, begitu kena bakteri dikit aja udah KO. Nah bisa jadi seperti itu. Nah penyimpanan terang ini adalah salah satu air lindi yang cocok banget untuk fase pembuahan atau generatif. Dan ini sudah saya uji coba di tanaman melon. Nah ini kebetulan saya baru uji coba untuk tanaman melon ya teman-teman ya. Ini sudah berhasil berbuah, ini tinggal fase pembesaran buah. Dan ini untuk tanaman melon ini ada beberapa cirinya. Di antaranya kalau sudah keluar bunganya, teman-teman wajib mengawinkan. Kalau nggak dikawinkan nanti nggak keluar bunganya. Dan ini sudah saya uji coba. Ini nggak saya kawinkan, ternyata dia nggak berhasil keluar buahnya sama sekali. Yang sudah saya kawinkan ternyata berhasil keluar buahnya. Ini nanti saya uji coba biar sampai besar, sampai bisa panen. Kalau sudah ketemu kunci-kuncinya nanti saya bagikan juga ilmunya di channel tanam-tanam, biar teman-teman bisa tanam melon sendiri di rumah. Saya aplikasikan ke tanaman yang lainnya yaitu angkung. Ya, potnya kebetulan sebelahan. Ini langsung tumbuh ya teman-teman ya. Bunganya itu langsung benar-benar luar biasa gitu. Dari ujung ke ujung. Angkung ini ya memang angkung ini gampang sekali tumbuhnya dan keluar bunganya. Cuman saya jarang nemukan yang bisa sampai dari bawah ke atas gini keluar semua calon buahnya ya. Ya, mantap sekali. Ya. Jadi sangat bagus sekali air lindi ini untuk kita manfaatkan sebagai pupuk di rumah kita dan bikinnya gampang banget. Teman-teman bisa contek video kita yang terdahulu, udah kita jelaskan. Sekarang kita langsung praktek ke cara pemakaian biar teman-teman nanti bisa langsung praktek sendiri menggunakan air lindi di rumah. Nah sahabat tanam-tanam, untuk mempraktekkan ini kita perlu air ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi air lindi ini kita harus larutkan dulu, jangan disiram mentah-mentah. Karena seperti pernah kita bahas di video kita yang lama, air lindi, pupuk kimia, pupuk organik, apapun itu sama seperti kita minum sirup. Sirup kalau nggak dilarutkan ya langsung ditaruh gelas diminum gitu, itu nanti nggak jadi manis ya teman-teman, jadinya sariawan, malah jadi penyakit. Sama air lindi, POC, PSB, apapun itu, JLS, JMS, kalau langsung diaplikasikan tanpa dicairkan itu seakan-akan kita memberi minum orang pakai sirup, tapi sirupnya murni nggak dicampur air, orangnya nanti sariawan. Nah tanahnya jadi terlalu asam, nanti efeknya juga overdosis ke tanamannya, jadi nggak baik. Oke, nah peralatan yang kita butuhkan tentu saja wajib punya TDS meter. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nanti pakai kira-kira aja. Ikuti aja nanti instruksi di video ini biar nanti nggak salah. TDS meter ini kalau kita on kan, nanti kita akan keluar ini ya ppm. ppm itu bagian per sejuta atau part per million, yang menandakan seberapa banyak padatan di dalam cairan tersebut. Nah ini langsung kita tes ya. Nah ini 197 ya. Kenapa kok sedemikian rupa nih? Karena airnya air biasa ya teman-teman ya, air keran, mungkin ada klorin dan lain sebagainya campur aduk di situ, ada zat-zat yang lainnya sehingga nggak nol persis. Air lunak pun biasanya juga nggak nol persis ya, paling ya sekitar di bawah 100 lah, itu disebut air lunak. Kalau ini bukan air keras juga sih, tapi air yang ada kandungan selain air murninya. Nah seperti itu. Nah ini dengan TDS meter ini kita langsung praktek cara mencampurnya. Mencampurnya ya gampang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa larutkan sebenarnya pakai perbandingan 1:10. Ini saya pakai air lindi yang bening ya, yang jemuran. Jangan kaget ya dengan bau air lindi. Air lindi memang baunya seperti itu, agak-agak busuk. Tapi kalau sudah dilarutkan dengan air nggak terlalu berefek ya teman-teman ya.
nggak terlalu berefek baunya, nggak mengganggu tetangga, aman saja, asal penyimpanannya benar. Ini langsung kita larutkan. Nah, kita masukkan semuanya. Kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu sampai rata. Jadi saya pakai, karena ini airnya sekitar 5 liter, saya isi tadi di gayung ini kan sekitar 500 ml ya, 1:10. Coba kita cek dengan TDS meter ppm-nya. ppm-nya ada di angka 500-an ya, kelihatan ya, 500-an. Berarti ini kandungan untuk air lindinya itu ada di angka 300 sekian. Jadi 300-an ya teman-temannya. Air lindinya mengandung air yang sudah dicampur lindi tadi, itu mengandung bahan-bahan organik berupa pupuk air lindi tadi sekitar 300 ppm. Dan ini aman sekali kalau teman-teman gunakan untuk tanamannya. Kenapa kok saya bilang aman? Teman-teman kalau main hidroponik itu untuk tanaman pekcoy, selada dan lain sebagainya, hijau-hijauan, biasanya awal tanam itu sudah pakai 800 ppm, dan itu AB mix ya teman-teman ya, 800 sampai 1200 ppm. Makin gede tanamannya, makin tinggi kebutuhan ppm-nya. Nah, kalau kita, karena kita nggak pakai ppm meter seperti ini misalkan, kita pakai kira-kira aja, kita pakai perbandingan 1:10 saja, itu udah paling aman. Nanti kalau misalkan kita sesuaikan dengan kebutuhan tanamannya, makin gede tanamannya, ppm-nya bisa ditingkatkan. Kalau tadi 1:10, mungkin nanti bisa ditingkatkan jadi 1:5. Atau kalau misalkan pohonnya gede banget, misalkan pohon kelapa, pohon duren, pohon rambutan yang dia itu di lahan tanamnya, ya berarti bisa jadi dengan menggunakan jumlah kocoran yang lebih banyak atau kekentalan air lindinya yang ditambah. Perbandingannya nggak 1:10 tapi 1:5 ya, seperti itu. Jadi ini adalah dosis yang aman yang bisa teman-teman langsung praktekkan di rumah. Jadi ini bukan hoax ya, angkanya tadi sudah menunjukkan sekitar 300 ppm untuk air lindinya. Kalau airnya biasa 200 plus 300 jadikan 500. Cara pemakaiannya juga gampang banget ya, tinggal dikocorkan saja. Jadi tinggal dikocorkan, ngocornya seberapa ya, sebesar potnya. Kalau potnya segede ini misalkan, ya kita isi banyak ya teman-teman ya. Ini saya baru nyemai miracle fruit ya, mereka tumbuh juga. Jadi kita kocorkan aja seperti biasa. Kita siram, ya sesuai besar potnya masing-masing ya. Ini potnya segini ya, saya kocor segini. Ya kayak nyiram biasa gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang spesial dari cara pemakaian atau aplikasinya, tapi teman-teman perlu cermati nanti hasil daripada pemakaian air lindi ini. Yang pastinya bakalan luar biasa banget. Dan satu lagi tips terakhir, kalau nyisa apa yang harus dilakukan? Kalau nyisa maksimal itu 1-2 hari itu harus sudah digunakan. Kalau enggak nanti juga dia efeknya kurang bagus ya, bisa jadi mikrobanya mati dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya pemakaian air lindi disesuaikan dengan jumlah tanamannya. Kalau sudah dilarutkan, kalau belum dilarutkan seperti ini ya mereka bisa tahan. Tahannya bisa sampai sekitar 6 bulan lebih. Kalau sudah lewat 6 bulan, sebaiknya sebelum 6 bulan dikasih makan. Makanannya cukup glukosa, seperti gula merah, gula putih, ataupun mungkin buah-buahan. Masukin aja ke situ, mikrobanya nanti bisa bekerja kembali, makan bahan organik. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau enggak, ya setiap kali kita panen air lindi, top up aja ke situ. Nanti kan berarti bahan organiknya masih banyak, sehingga mikrobanya akan terus berkembang biak di dalam situ. Oke ya teman-teman ya. Ini saya sudah dipanggil oleh asisten saya yang kecil ini. Disuruh mandi katanya. Waduh. Jadi demikian video kita kali ini, tips mengenai air lindi, manfaatnya dan lain sebagainya yang sudah kita uji coba di channel Tanam-Tanam. Berdasarkan pengalaman juga dari sobat kita Mbak M. Rizka di Sahabat Tanam-Tanam TV di Facebook. Semoga bermanfaat untuk sobat tanam-tanam semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Abi Khalif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.